Halo Taurus semua, welcome back to my channel. Apa kabar? Bertemu lagi dengan aku Nawang. Aku harap kamu semuanya dalam keadaan sehat, baik-baik saja, bahagia selalu, selalu di dalam keberkahan, di dalam kelimpahan rezeki, dan juga selalu di dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Ini general reading, energi banyak orang. Jadi mungkin ada sebagian yang resonate dengan kamu dan juga mungkin ada yang tidak resonate, atau keadaannya juga bisa terbolak-balik atau vice versa. Jadi aku harap kamu semua bijak dalam mendengarkan readingan ini. Ambil manfaat positifnya, buang yang negatif, dan selalu berserah diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Taurus, readingan aku kali ini dengan tema miris sekali, ternyata begini penilaian mereka terhadap kamu, Taurus. Kita lihat bagaimana energi kamu di sini satu persatu, teman-teman Taurus semuanya. Aku ngerasakan di sini kehidupan kamu mulai stabil ya. Ada rasa aman, rasa tenang, rasa nyaman. Kamu mencoba untuk bangkit, kamu mencoba untuk memulai kehidupan yang baru, kamu mencoba optimis terhadap apapun hal yang terjadi sebelumnya, yang membuat kamu itu belajar bahwa kedepannya nih harus lebih hati-hati lagi, harus lebih gunakan intuisi, mencoba untuk memikirkan terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan, mencoba untuk membenahi diri dan mempersiapkan masa depan. Dan Taurus, memang tidak mudah ya untuk kamu sampai di titik ini, karena ternyata iya banyak hal-hal yang toksik atau ya orang-orang yang gak suka dengan kamu gitu. Jadi ya kalaupun kondisi kamu saat ini lagi ya baru tenang, baru damai, baru benar-benar bernafas lega ya setelah menghadapi berbagai macam konflik dan permasalahan, ya ini kayak sebuah kejutan gitu loh. Karena memang tidak terfikirkan oleh kamu dan tidak pernah terbayangkan oleh kamu bisa sesukses ini dan sebahagia ini. Dan Taurus, ternyata inilah kejutan untuk kamu gitu. Karena di sini yang aku rasakan kayak kamu berada di titik ini nih penuh dengan kejutan, nggak nyangka gitu ya. Dan aku juga ngerasakan bahwa di sini ada hal-hal toksik, dimana ya ternyata orang-orang yang berada di dekat kamu itu selalu menilai kamu itu kayak negatif gitu. Atau ya selama ini mereka itu hanya jadikan kamu itu sebagai tempat untuk pemanfaatan ya. Mereka itu menilai kamu itu ya karena kamu terlalu peduli, kamu terlalu care, kamu terlalu baik, jadi kamu mudah untuk dikendalikan dan kamu mudah untuk dibohongi. Jadi kayak jalan mereka itu untuk menjatuhkan kamu itu sangat gampang gitu. Nah inilah kamu ya yang terlalu peduli, yang terlalu baik, sehingga ini menghambat ya diri kamu untuk menjadi lebih baik. Tetapi di balik ini semua aku merasakan banyak hal positif, banyak keberuntungan, banyak hal-hal yang membuat kamu itu kayak apa ya, nggak peduli mau orang mau ngomong apa, mau orang menilai bagaimana gitu ya. Yang penting kamu optimis bahwa ini yang dijalani dan inilah yang harus dibangun gitu. Kemudian Taurus, banyak hal positif yang kamu dapatkan, dimana kamu mencoba untuk membentengi diri ya. Di sana kamu mencoba untuk ya memperkuat mental kamu, karena memang tidak mudah untuk kamu berada di titik ini dan tidak mudah untuk kamu bisa bertahan sekuat ini gitu ya. Dan yang aku rasakan, penilaian orang-orang yang berada di dekat kamu ini sangat toksik ya, karena ya aku rasakan di sini ada konflik, ada banyak permasalahan, ada beban pikiran ya, ada tekanan-tekanan yang mengintervensi kamu untuk begini, untuk begitu, menuntut kamu begini begitu ya. Dan yang mengecewakan kamu lagi adalah mereka adalah orang-orang yang kamu tolong, tetapi ternyata justru mereka yang menghancurkan kamu gitu ya. Seolah-olah selama ini kamu nggak pernah membantu mereka, seolah-olah selama ini kayak kamu tuh nggak pernah ingat dengan mereka, padahal kamulah yang paling berkorban untuk mereka gitu
ya Taurus. Makanya di sini kayak bener-bener sedih gitu. Kamu itu bener-bener kecewa, terluka, miris dengan keadaan yang ada. Ya, sampai kamu itu bahkan ingin yang menghindar, menjauh, nggak ingin terhubung lagi. Cukup deh sampai di sini saja karena luka ini sangat dalam dan kamu mencoba untuk lebih menata hati, menata diri gitu. Karena Taurus, ya ini sangat menyakitkan, ini sangat menyedihkan gitu. Kemudian ya aku merasakan bahwa kamu mencoba untuk membangun diri, kamu mencoba untuk memaksimalkan ya apa yang saat ini bisa kamu lakukan. Kamu mencoba untuk fokus dengan diri kamu sendiri, membangun diri kamu, berkarya, berinovasi, kreatif gitu ya, mengumpulkan lagi uang gitu ya, mencoba untuk membangun kepercayaan diri kamu sehingga kamu kayak akan tampil berani di depan orang banyak dengan kinerja yang baru dan keoptimisan gitu. Jadi kamu mencoba untuk nggak peduli ya mau orang menilai bagaimana, memandang rendah kamu, menjatuhkan kamu, menghina kamu, meremehkan kamu. Kamu mencoba untuk nggak peduli, menutup hati, menutup telinga, menutup mata gitu. Karena kalau kamu terlalu mikirin omongan orang, ya justru kamu nggak akan pernah berhasil. Dan hal inilah yang membuat kamu itu untuk terus berjuang gitu. Nggak terserah orang mau ngomong apa, menilai bagaimana gitu. Yang penting yang kamu tahu selama ini kamu sudah berjuang seperti apa ya untuk membahagiakan mereka, untuk membuat mereka itu bisa sukses, bisa maju gitu. Jadi hanya kamu dengan Tuhan saja yang tahu dan kamu tidak ingin ya kebaikan kamu itu justru membuat kamu itu menjadi sombong. Dan Taurus, kamu itu sangat mengagumkan, kamu itu sangat luar biasa loh. Karena mental kamu itu di sini sangat kuat gitu. Ya, dan aku ngerasakan Taurus bahwa ya kamu siap menghadapi setiap permasalahan yang muncul. Kamu lebih hati-hati ya saat ini, mempertimbangkan segala sesuatunya terlebih dahulu, dievaluasi terlebih dahulu, dianalisa terlebih dahulu. Karena intinya kamu tidak ingin gagal lagi. Gitu. Jadi yang menghancurkan kamu itu bukan orang-orang jauh, karena di sini kayak ada keluarga atau pasangan ya, atau teman akrab kamu sendiri. Ya intinya adalah mereka iri ngelihat bagaimana kesuksesan kamu, bagaimana kebangkitan kamu, bagaimana kekuatan kamu saat ini dan kebahagiaan kamu. Jadi nggak suka ngelihat kamu bahagia, nggak suka ngelihat kamu tenang, nggak suka ngelihat kamu itu ya apa ya, hidup damai lah gitu. Makanya di sini kayak ya menyusun rencana untuk menghancurkan kamu sehingga membuat kamu itu berada di titik keterpurukan. Jadi ini miris sekali ya, karena mereka itu nggak ingat siapa yang sudah berjuang, siapa yang sudah membantu mereka, yang sudah membimbing mereka hingga sampai di titik ini. Dan ternyata ya mereka lah pengkhianat-pengkhianat yang sesungguhnya gitu. Dan semoga untuk kamu Taurus semuanya, kamu memperoleh titik ya dimana kamu bisa bangkit. Dan untuk orang-orang yang mengenal kamu, mereka akan tahu bagaimana diri kamu yang sebenarnya dan nggak terpengaruh mau berita apapun yang beredar tentang keburukan kamu. Karena saat ini kamu lebih memikirkan untuk menyeimbangkan hidup ya, antara hati dan pikiran. Kamu nggak ingin lagi mikirin yang aneh-aneh, nggak ingin terlalu overthinking lagi, nggak ingin terlalu bucin lagi, nggak mau terlalu baperan lagi. Ya terserah gitu ya. Yang penting aku fokus dengan diriku, fokus dengan hidupku, fokus dengan masa depanku, fokus dengan kebahagiaanku gitu. Dan membangun diri, membangun karir, membangun bisnis, usaha, sehingga segala sesuatunya itu bisa tetap stabil dan seimbang. Dan aku merasakan di sini ada keharmonisan. Karena di balik yang meninggalkan kamu, ternyata banyak hal baru yang hadir di dalam hidup kamu. Banyak yang mendekat ke kamu, banyak yang mendukung kamu, banyak yang menunjukkan perasaan kepada kamu gitu ya. Jadi ya aku merasakan di sini banyak keberuntungan. Jadi banyak-banyak bersyukur ya Taurus semuanya. Walaupun keadaannya sangat miris, sangat menyakitkan, sangat mengecewakan, tetapi ini bukan akhir dari segalanya. Melainkan ini adalah awal baru kehidupan kamu dan membuat kamu itu harus lebih berani, harus lebih tangguh dan harus lebih kuat. Dan Taurus, saatnya untuk kamu melepaskan diri dari energi yang toksik.
Sudah saatnya untuk kamu ya membuang jauh-jauh nih pikiran-pikiran itu. Sudah saatnya untuk kamu lebih mikirin diri sendiri, berpikir positif, planning kamu ke depannya apa, fokus dengan apa yang kamu kejar. Karena udah cukup deh terlalu care dengan orang lain ya, sampai terkadang kamu itu mengabaikan diri kamu sendiri. Nah, ini lepaskan hal-hal yang membelenggu diri kamu ya, ikhlaskan, dan kalau bisa sih maafkan, karena ya bagaimanapun kamu tentu tidak ingin terus-menerus berada di dalam tekanan, beban pikiran, emosi ya, kebencian dengan seseorang gitu, karena kamu yakin bahwa akan ada solusi yang terbaik atau akan ada hidup baik yang akan kamu dapatkan ke depannya gitu ya. Dan aku ngerasakan bahwa saat ini kamu benar-benar sehat ya, kamu benar-benar kuat, kamu benar-benar memegang prinsip kamu yakin bahwa apa yang kamu jalani atau yang kamu pilih saat ini adalah yang terbaik, dan kamu mencoba untuk menguatkan hati, menguatkan pikiran kamu untuk tetap bertahan walaupun kamu digempur dengan berbagai permasalahan. Itu memang gak mudah untuk jadi kamu ya, harus kuat. Karena justru yang menyakiti kamu kebanyakan adalah orang terdekat, keluarga, saudara gitu. Sampai terkadang kamu tuh bingung harus bagaimana mengambil keputusan, karena di lubuk hati kamu yang terdalam kamu juga nggak ingin menyakiti mereka. Jadi intinya ya kamu yang tersakiti, tetapi di sini kamu itu kayak mikir lagi mau nyakitin mereka gitu. Karena kamu tuh paling nggak suka ada konflik, apalagi kalau intern keluarga gitu. Dan terkadang keadaan ini membuat kamu itu mau nggak mau, suka nggak suka, siap nggak siap ya harus mengeluarkan segala unek-unek kamu gitu. Kamu harus melawan terhadap hal-hal yang bertentangan dengan hati nurani kamu, dan kamu itu harus bisa tegas dengan diri kamu, dengan hidup kamu. Karena yang saat ini yang aku rasakan, kamu memang lebih membangun diri, membangun hidup ya. Ada kreativitas yang kamu bangkitkan, potensi kamu, kemampuan kamu yang kamu kembangkan, karena kamu sadar ini kayak peluang dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kamu untuk bangkit dari keterpurukan. Jadi memang situasinya itu miris sekali ya, karena yang justru menjatuhkan kamu adalah orang-orang terdekat kamu sendiri yang kamu harapkan mereka mau berjuang bersama kamu, atau dia yang akan membahagiakan kamu. Jadi ini kayak sebuah hantaman yang sangat dahsyat di dalam hidup kamu ya. Gak nyangka pengkhianat sebenarnya itu adalah orang terdekat sendiri. Nah, kamu di sini banyak-banyak berdoa ya, karena ya hanya dengan itu ya yang bisa membuat kamu itu menjadi lebih tenang, lebih damai, lebih menikmati hidup, lebih menerima kenyataan yang ada, dan kamu yakin bahwa akan ada keberkahan, akan ada jawaban dari doa-doa kamu selama ini. Jadi Taurus, ya jangan pernah untuk kamu lalai ya dengan apa yang sudah terjadi atau hubungan kamu dengan Tuhan gitu. Dan kamu itu harus lebih yakin bahwa ini adalah pilihan yang terbaik, dan pikiran-pikiran kamu itu kayak harus fokus dengan apa yang kamu tuju gitu. Batasi pergaulan yang akan menjatuhkan kamu, dan kamu itu harus bisa melihat segala sesuatu dari sudut pandang yang berbeda. Yakinlah bahwa segala sesuatunya itu akan indah pada waktunya, dan kamu akan ketemu dengan orang-orang yang tepat, yang benar-benar mengerti kamu, yang benar-benar memperjuangkan kamu, yang benar-benar membuat kamu itu merasa bahwa segala sesuatunya itu akan lebih indah, akan lebih damai. Nah, Taurus, ini sangat menakjubkan loh, walaupun ya awalnya penuh dengan luka, tetapi pelan tapi pasti kamu mencoba untuk melepaskan ketoksikan dan kesedihan ini. Kamu mencoba untuk memulai kehidupan yang baru. Kamu mencoba untuk menguatkan diri bahwa ini adalah yang terbaik. Kamu mencoba untuk meyakinkan diri bahwa ini adalah cara Tuhan untuk membuat kamu bahagia. Dan pelan tapi pasti ya segala sesuatunya itu menjadi lebih kondusif seiring dengan perubahan kamu, seiring dengan penerimaan kamu, seiring dengan keyakinan di dalam diri kamu untuk memulai segala sesuatunya lebih kuat gitu ya. Dan Taurus, ya aku ngerasakan bahwa inilah saatnya untuk kamu mengembangkan diri. Inilah saatnya untuk kamu membangun segala sesuatunya, meyakinkan diri, menguatkan hati dan pikiran kamu. Dan kamu itu kayak benar-benar berada di titik yang ini harus dilepaskan gitu ya.
ini nggak bisa untuk dijalani kalau aku nggak fokus, aku nggak tenang, atau aku kayak punya dendam dengan seseorang. Nah, perbaiki diri kamu, perbaiki hati kamu, sembuhkan diri kamu dari luka dan kekecewaan itu, sehingga hal-hal yang miris ini pelan tapi pasti akan terlepaskan. Oke, Taurus semua, demikian readingan aku kali ini. Semoga ini resonate dengan kamu semuanya. Sampai bertemu lagi di video aku selanjutnya. Dadah.